Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus cuk. Gimana caranya kita sebagai pemula bisa mendeteksi sebuah koin atau token yang punya peluang untuk naik tinggi? Dan kalau kita lihat di layar di sini, di layar toko kripto ya di sini ya, toko kripto. Sementara yang paling atas ini adalah yang kenaikannya paling tinggi di sore hari ini sekitar jam 4. Itu adalah Rose Oasis Network, di mana dia sudah naik sekitar hampir 25% saat ini. Nah, sebagai pemula mungkin nggak sih kita menganalisa itu sebelum itu terjadi, kita bisa beli dan langsung cuan dalam hitungan yang waktu yang singkat 25% ya, kurang dalam waktu sehari. Kita langsung aja mulai. Kalau teman-teman di handphone, trading di handphone, ketika Rose ini diklik, itu biasanya itu langsung ada posisinya. Kalau di handphone ya, ini posisinya ada chart seperti ini, dan di bawahnya biasanya ada indikator. Nah, saya langsung aja masuk ke trading view aja biar lebih jelas, karena di sini gambarnya lebih besar. Jadi di chart di bawah itu ada seperti ini gambarnya, namanya MACD ya. Ini saya sedikit mengulang ya, sebelumnya pernah saya bahas di atas ini ya, di video saya sebelumnya. Ini supaya lebih jelas, karena di sini saya akan membahas mengenai divergence positif, di mana indikator ini geraknya naik, cuman harganya turun. Nah, itu adalah posisi saat yang tepat untuk kita beli. Harga turun, indikator naik, itu saatnya kita masuk. Saya kasih contoh di sini Rose ya. Rose di sini time frame ini D4H itu 4 jam, 4 hours, ada 1 jam. Intinya teman-teman bisa utak-atik sendiri juga, di aplikasi di handphone juga ada, tapi di sini saya pakai yang daily atau harian kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia. Jadi di garis yang MACD ini yang di bawah kuning dan merah. Jadi ketika merah di atas kuning itu artinya indikasinya naik ya. Cara bacanya seperti itu, dan di sini saya mau membaca divergen positif. Ini gimana? Jadi kalau teman-teman lihat nih indikatornya naik ya, di sini ini saya udah kotain ya. Maksudnya kotain ini saat dimana harganya berlawanan arah dengan indikator ini. Jadi indikator kalau teman-teman lihat pas di kotaan ini ya, saat kotaan ini posisinya ini harga indikatornya naik. Saya garis ke atas biar jelas ya, dibahas sedikit. Nah, ini naik, tapi harga di kotaan ini cenderung datar atau nurun. Saya garis biar jelas. Teman-teman caranya tahu ini datar atau turun, patokannya gimana? Tinggal klik, lihat, hubungkan garis terbawahnya aja, satu dengan di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia cenderung datar atau menurun sedikit. Bagaimana kalau misalnya ambil titik atasnya? Boleh. Jadi teman-teman ambil di atasnya, tarik di sini ya, nih. Ya, jadi di patokan di sini harganya cenderung turun, tapi indikatornya naik. Artinya apa? Ini saat tepat untuk beli, karena kemungkinan besar yang berikutnya terjadi adalah kenaikan. Kalau kita geser setelah ini, nah teman-teman bisa lihat grafiknya. Nah, ini naik ke atas hanya berpatokan dari sini, divergence positif. Indikator naik, harga cenderung mendatar atau turun. Caranya cukup dengan narik dari titik-titik terbawahnya atau titik-titik teratasnya. Teman-teman bisa tahu begitu garisnya kelihatan datar atau turun di harganya, dan titik-titik yang di indikator ini naik, itu artinya divergen positif, harga siap naik lebih tinggi. Tingginya seberapa teman-teman bisa lihat kejadiannya di Rose ini. Mari kita lanjut ke contoh yang berikutnya yang sebelum kejadian ya. Ini berarti sekaligus sebagai rekomendasi kripto, tapi teman-teman yang pemula pun bisa menganalisa, sama-sama menganalisa. Yang berikutnya adalah di Mina. Jadi yang Mina ini posisinya ini sama juga. Kalau saya kotain ini terjadinya di sini. Saya garis dari titik tertingginya ya. Ini cenderung turun. Kalau teman-teman tarik dari titik terbawahnya juga bisa, di sini dan di sini. Ini juga cenderung turun. Nggak usah ditarik garis pun, dilihat juga ini agak turun tuh kelihatan. Dan kalau teman-teman tarik di area sini, titik ini dan titik ini, maka akan kelihatan kalau di indikatornya naik. Jadi bandingin ya, ini turun, indikatornya naik meskipun sedikit, hasilnya adalah seperti ini di Mina. Ini kebetulan terjadi di time frame 4 jam. Jadi teman-teman bisa cari di yang harian atau 4 jam. Kenapa prioritasnya di 4 jam maupun harian? Biasanya kalau kejadian divergence negatif ini di area harian dan 4 jam, biasanya kenaikannya lumayan signifikan. Teman-teman bisa lihat kejadian juga di Mina, ini contoh kedua ya, kenaikan yang tertinggi
hari ini Rose, terus ada Mina di sini udah naik 10% lebih ini. Jadi patokannya seperti ini. Lanjut yang berikutnya. Mbox. Nah, Mbox ini posisinya sinyal ya, rekomendasi kripto berdasarkan ini. Jadi di sini kotak ini kalau teman-teman lihat ditarik garis ini cenderung naik. Nggak usah ditarik garis, teman-teman juga lihat indikator MACD ini sedang naik merah di atas kuning, itu artinya naik. Tapi di garis kotak ini kalau teman-teman lihat aja, nggak usah di garis, ini cenderung mendatar agak menurun. Dari atasnya ditarik bisa, ini menurun. Yang di bawah pun juga bisa, ini menurun ya. Nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini sinyal divergence positif dari MACD juga terjadi di Mbox time frame daily harian. Teman-teman bisa cek, ini sekaligus jadi rekomendasi kripto pertama melalui cara divergence positif ini. Kita langsung lanjut aja ke yang berikutnya ya. Di kotaan ini di kasus flow USDT. Di kotaan ini teman-teman juga bisa lihat jelas. Kalau ini ya kelihatan jelas, tarik aja turun ya. Dari atasnya juga sama. Kalau ditarik ini juga jelas harganya lagi turun. Tapi kejadiannya di MACD itu berkata sebaliknya kalau teman-teman lihat ya di garis. Jadi posisinya adalah ini. Teman-teman bisa cek dari sini. Kotak harga sekali lagi turun, MACD-nya naik dari titik bawah ke bawah ini naik, tapi dari sini titik ini turun. Divergence positif lagi terjadi di flow di time frame harian atau daily. Teman-teman bisa langsung praktekin, klik di aplikasi, harga langsung keluarnya MACD-nya di bawah sini. Ketika merah di atas kuning dan cenderung naik di MACD, harga cenderung turun, maka ini posisi ambil buy. Yang ini contoh terjadi di flow. Tadi Mbox, sekarang flow. Kita tinggal tunggu aja besok terjadinya gimana, naik atau turun ya. Dengan catatan sekali lagi kalau BTC-nya nggak dibanting. Kondisi BTC-nya juga mendukung, datar atau naik sedikit ya. Intinya seperti itu. Lanjut, yang berikutnya terjadi juga di ICP USDT. Kalau teman-teman cek juga, ini cenderung turun ya. Terus naik sedikit di sini. Ya. Tapi MACD-nya udah dari sini. Teman-teman juga bisa lihat jelas ini naik terus. Artinya apa? Ini pun juga divergence positif. Ambil posisi di ICP time frame harian. Kenaikannya seberapa? Sudah saya kasih contoh di Rose maupun Mina tadi. Lumayan banget, cuman berbekal analisa yang simple seperti ini, teman-teman tinggal ngelihat aja kelihatan. Kalau begitu indikator MACD naik, harganya turun, sudah ambil posisi. Sesederhana itu, sesimpel itu. Next, yang berikutnya adalah DAR USDT. Kalau bagi yang ini, bagi teman-teman yang punya akun di Binance, karena ini belum ada di toko kripto. Saya hanya ngasih contoh aja ya intinya ya, supaya lebih paham masalah divergence positif di MACD. Ini juga teman-teman juga dilihat udah jelas, ini naik ya, nggak usah diapa-apain. Tapi harganya di kotak ini cenderung nurun ya. Sama juga sinyal beli muncul di DAR di time frame 4 jam. Sekali lagi ya time frame-nya bisa pakai 4 jam atau yang daily, D atau harian kalau dalam bahasa Indonesia. Teman-teman bisa milih, ini ada beberapa sinyal dari divergence positif. Intinya bukan di rekomendasi kriptonya, tapi teman-teman juga bisa belajar menganalisa ketika ini kejadian dan bacanya simple banget. Oke, ini ada kejadian di exchange toko kripto. Bagaimana kalau analisa teknikal ini dilakukan di koin yang market cap-nya lebih kecil, lebih micin istilahnya. Bisa ambil contoh misalnya exchange-nya di Hotbit yang harganya luar biasa murah untuk koin-koinnya, tetap bisa karena basicnya tetap sama, analisa teknikal. Kita langsung aja untuk kasus di sini adalah di Dogecoin. Oke, kalau kasus di Dogecoin ini posisinya kita lihat dari time frame 4 jam. Ini udah kejadian ya. Kita juga bisa ngelihat di sini nanti bisa juga dijadikan patokan. Kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini sebelumnya ini juga teman-teman bisa ngelihat posisinya naik, cenderung naik, harganya itu datar, cenderung turun kalau teman-teman lihat posisinya. Ya, sini saya garis di sini supaya jelas, atau teman-teman lihat sendiri aja, ini harganya itu datar, bisa kelihatan dengan jelas saking tipisnya. Nah, ini biar lebih jelas.
Saya garis dari puncak ke puncak ini turun. Ya, di sini turun, tapi yang terjadi adalah ketika ini naik, yang berikutnya adalah di Dodzilla harganya boom 3 kali lipat. Inilah yang terjadi kalau sinyal divergence positif terjadi di koin-koin yang kapitalisasinya kecil. Keuntungannya meroket dengan luar biasa. Kalau tadi sebetulnya di koin-koin di toko kripto aja naiknya juga udah tinggi ya, 20-30%. Tapi kalau terjadinya di koin yang market cap-nya kecil, kapitalisasinya kecil, maka kenaikannya akan berkali-kali lipat. Ini untuk yang kejadian di Dodzilla. Ada nggak yang belum naik nih, tapi punya peluang yang sama? Ada. Itu namanya di kejadian di Blastoise Inu gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini juga kejadiannya sama. Ini time frame 4 jam ya, semuanya di time frame 4 jam. Teman-teman ini nggak usah saya garis pun juga teman-teman bisa lihat. Di atas ini harganya delosor, turun, tapi ini naik. Di MACD naik. Artinya apa? Sekali lagi divergence positif. Dan ini warnanya sudah saya sesuaikan supaya kalau teman-teman buka Hotbit di handphone, ini sama, biru di atas merah, divergence positif ya, bergerak naik, indikatornya bergerak naik, harganya cenderung datar atau turun, pokoknya berbeda arah dengan indikatornya. Artinya adalah sebentar lagi akan terjadi ledakan harga. Dan kalau ini kasusnya yang di Dodzilla berulang, maka kenaikannya berpotensi hingga 3 kali lipat hanya dalam waktu 1 hari. Itu yang ada di Blast Inu, dan teman-teman bisa cari satu-satu, dibukain aja. Ini aplikasinya juga standar, indikatornya juga standar. Teman-teman klik aja di tokennya, langsung keluarnya udah seperti ini, warnanya juga seperti ini, udah saya sesuaikan untuk bagi teman-teman yang di smartphone ya. Intinya seperti itu untuk diskusi teknikal hari ini. Saya yang share seperti itu. Divergence positif yang terjadi di MACD akan menghasilkan peluang kenaikan berkali-kali lipat hanya dalam waktu yang cukup singkat. Segitu dulu, bisa dipelajari. Salam cuancuk.